Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Safa'ah Restuning Hayati sebagai dosen pengampu mata kuliah pengantar ekonomi makro Islam. Perkenalkan, nama saya Hafsain Jariah dengan NIM 225221074, kelas 4B Akuntansi Syariah. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana kebijakan moneter di Indonesia pada saat ini. Nah, sebelum kita mengenal bagaimana sih kebijakan moneter di Indonesia saat ini, kita mengenal dulu apa itu kebijakan moneter. Nah, kebijakan moneter adalah kebijakan pemerintah untuk mengatur perekonomian suatu negara dengan cara mengatur tingkat suku bunga serta uang yang beredar. Nah, tugas ini dipercayakan kepada Bank Indonesia. Nah, berikutnya tujuan dari kebijakan moneter diatur oleh UU nomor 3 pasal 7 tahun 2004. Yang pertama, untuk mencapai stabilitas nilai rupiah. Yang kedua, menjaga stabilitas keuangan. Yang terakhir, memelihara stabilitas sistem pembayaran. Nah, berikutnya, adapun bentuk kebijakan moneter ada dua, yaitu ekspansif dan kontraktif. Nah, yang pertama, kebijakan moneter ekspansif adalah kebijakan menambah jumlah uang yang beredar untuk membatasi pengangguran dan meningkatkan daya beli. Yang kedua, kebijakan moneter kontraktif, yaitu kebijakan untuk mengurangi jumlah uang yang beredar untuk mengatasi inflasi. Berikutnya, instrumen-instrumen dari kebijakan moneter ada dua juga, yaitu kuantitatif dan kualitatif. Nah, instrumen kuantitatif itu dapat mempengaruhi jumlah penawaran uang serta tingkat bunga. Nah, ada instrumen operasi pasar terbuka, yaitu melepaskan surat-surat berharga jika terjadi inflasi. Yang kedua, mengubah tingkat bunga dan diskonto, di mana ketika terjadinya inflasi, maka suku bunga akan ditambahkan dan uang yang beredar akan dikurangi. Nah, berikutnya, mengubah tingkat cadangan minimum, di mana ketika terjadinya inflasi, maka uang yang beredar akan dikurangi. Lalu untuk instrumen kualitatif, yaitu mempengaruhi pengawasan. Adapun instrumennya yaitu satu, pengawasan pinjaman secara selektif, di mana kebijakan tersebut mengendalikan dan mengawasi investasi dan pinjaman. Yang kedua, pembujukan moral, di mana akan diadakan pertemuan antara bank sentral dengan bank umum. Dan yang terakhir, mengambil asumsi. Nah, mengambil asumsi ini atas dua hal, yaitu uang dan aspek pengaruhnya dan tingkat bunga. Diketahui target inflasi dari indikator harga konsumen dinyatakan 2,5% dengan rentang 1%. Jadi target inflasi adalah 1,5% sampai 3,5%. Nah, diketahui juga data inflasi dari indikator harga konsumen pada tahun 2024 bulan April adalah 3%, yang dimana mengalami penurunan 5%, yang pada bulan Maret diketahui 3,05%. Nah, dari data inflasi bulan April 2024 dinilai masih stabil dengan target yang diinginkan, yaitu 1,5% sampai 3,5%. Bank Indonesia melakukan operasi pasar terbuka dengan
Yang pertama, menerbitkan SBI atau Sertifikat Bank Indonesia. Nah, tujuannya apa sih? Tujuannya untuk pengurangan likuiditas. Nah, untuk penerbitan ini akan dilelangkan dengan minimal penawaran 1 miliar rupiah dengan rate 0,01%. Dan peserta yang diketahui adalah bank umum konvensional serta lembaga perantara yang memiliki izin operasi moneter. Nah, penerbitan SBI ini dapat diperjualbelikan. Yang kedua, penerbitan SDBI, yaitu Surat Deposit Bank Indonesia. Gimana tujuannya masih sama dengan penerbitan SBI, yaitu pengurangan likuiditas yang akan dilelangkan dengan penawaran 1 miliar dengan rate 0,01%. Nah, untuk penerbitan SDBI ini hanya diperjualbelikan kepada bank umum saja. Nah, yang terakhir, penerbitan SRBI, yaitu Sertifikat Rupiah Bank Indonesia, dengan tujuan pengurangan likuiditas yang akan dilelang dengan penawaran 1 miliar dan rate 0,01%. Nah, penerbitan SRBI ini juga dapat diperjualbelikan. Nah, khusus penerbitan SRBI ini terjadilah transaksi sudah efektif pada tanggal 17 Mei 2024. Indonesia sendiri memiliki acuan baru nih, yaitu Bank Indonesia 7-day reverse repo rate. Nah, diketahui bahwasannya Rapat Dewan Gubernur atau RDG Bank Indonesia menetapkan tingkat suku bunga 6,25% sama seperti sebelumnya. Karena Bank Indonesia ingin kebijakan moneter seperti pro stability, di mana sebagai tindakan preemptif, yaitu pencegahan, dan forward looking atau pengevaluasian untuk menstabilkan inflasi agar sesuai dengan target yang diinginkan. Beredar, di mana dibagi menjadi dua, yaitu secara sempit dan secara luas. Nah, untuk secara sempit sendiri diketahui pada bulan April 2024 tercatat 4.928 miliar 4.000 juta rupiah atau 5,5% year over year setelah uang yang beredar lebih tinggi dari sebelumnya sebesar 7,9 year over year. Nah, kemudian untuk uang yang beredar secara luas diketahui pada bulan April 2024 tercatat 8.928 miliar rupiah atau sebesar 6,9% year over year, sedikit lebih rendah dari bulan sebelumnya sebesar 7,2% year over year. Nah, apa sih kesimpulan dari penjelasan sebelumnya? Nah, kesimpulannya adalah Bank Indonesia melakukan kebijakan moneter kontraktif, di mana Bank Indonesia mengurangi uang yang beredar di masyarakat. Meskipun kita tahu nih bahwa inflasi yang terjadi pada saat ini dianggap stabil, hanya mendekati target inflasi yang diinginkan. Nah, kita juga tahu bahwa suku bunga Bank Indonesia sendiri pada saat ini itu tetap ya dengan sebelumnya, dan juga ternyata Bank Indonesia melakukan operasi pasar terbuka dengan melelang dan memperjualbelikan sertifikat-sertifikat Bank Indonesia untuk menjaga kestabilan inflasi di perekonomian. Nah, sekian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf jika ada yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.